tidak ada satupun bank syariah yang buku 4. Bismillah. Ini bukan soal siapa yang punya, ini bank syariah sudah. Ini bukan perkara siapa nanti yang memiliki. Udah, ini milik kita. Ekonomi syariah itu kita. Baiknya dia, baiknya kita. Jeleknya dia, jeleknya kita. Kita nanam kebaikan saja sudah. Nanti insya Allah pulang kepada kita semua. Kan nggak rela juga duit kita 20 triliun per bulan nanti setelah iman itu turun. Lalu kita serahkan duit itu kepada orang lain. Kan lebih baik di bank kita sendiri. Insya Allah. Belum lagi gabung dengan duit imani yang lain. Mungkin duitnya Traveloka, mungkin duitnya Gojek, mungkin duitnya Grab, mungkin duitnya nanti Tokopedia, duitnya Bukalapak, duit seluruh online yang pakai imani. Insya Allah Pak, Bu, Bapak Ibu semua hari ini dicatat sejarah, ikut kemudian semakin membesarkan muamalah. Bila perlu kemudian kita melangkah nih, kita melangkah lebih jauh lagi untuk kemudian menunjukkan bahwa Indonesia lah ya pusat dari ekonomi syariahnya dunia. Yaelah, susah-susah gue S1 DO juga. Namanya nggak menselebret. Selebret dong. Widih, gue mahasiswa DO pertama nih. Keren, ya kan? Allahu Akbar, cetak sejarah. Selebret dong. Ada orang yang ngetawain saya, ngomong aja beli muamalat gitu. Akhirnya cuman buka rekening. Lah ya biar aja. Dia nggak apa-apa gitu loh. Sayanya menselebret. Siapa yang bisa dalam satu hari buka 8.000 akun tabungan? Ini kan pertunjukan luar biasa sebenarnya. Bahwa belum mengeksekusi saham muamalat karena memang begitu banyak hal yang memang harus selaras. Dan untuk persoalan muamalat, not yet. Bukan tidak, belum. Kita masih akan terus berproses. Muamalat belum kelar, bris lagi nih. Beri syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di bank Anda sendiri. Selamat datang di bank saudara-saudara sendiri. Selamat datang di banknya Bapak Ibu sendiri. Ini bukannya bank orang lain, makanya Bank Muamalat mengundang saudara datang ke sini supaya tahu bahwa muamalah tawar ini adalah milik saudara-saudara semua. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan kawan-kawan dari seluruh penjuru tanah air. Pak Kiai ada yang dari Kaltara, dari Tanah Tidu, 3 jam naik speedboat. Subhanallah, hanya untuk acara ini, untuk buka rekening yang bisa jadi tiket pesawatnya itu lebih mahal daripada tabungannya. Tapi itulah bentuk kecintaan umat, kerinduan umat akan kemudian muamalah ini benar-benar menjadi pemenang bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Terima kasih buat Kiai, orang tua kita semua, Kiai Maruf Amin, dan buat orang-orang tua kami yang lain, Prof Anwar, Prof Zainul Bahar. Saya masih ingat dulu saya yang baca Quran waktu awal muamalat ini di launch. Jadi saya korinya Pak dulu. Dulu zaman, Masya Allah, saya korinya. Nggak nyangka bilang hari ini juga ada di sini. Makasih juga Kiai Zul sudah datang dari Forum Alumni Gontor. 450.000 santriwan di Gontor di seluruh tanah air dengan anak cucu cabangnya. Insya Allah juga siap mendukung. Acara ini kita sepakati bukan acara yang petren, betul? Acara ini bukan acaranya Darul Quran, tapi ini adalah acaranya umat secara keseluruhan. Bahkan hadir kawan-kawan kita semua dari kawan-kawan Chinese yang juga ikut sama-sama membuka rekening pada hari ini. Tidak ada yang mahal bila kita bersama-sama. Tidak pernah ada yang berat bila kemudian juga kita bersama-sama. Maka hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita rilis tagline untuk muamalat
Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Ya, coba kita bareng-bareng ya. Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Ayo mulai. 1, 2, 3. Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Lagi coba. Bismillah. Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Oke, 1, 2, 3. Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Takbir. Iya, kecil, nggak ada yang mahal sudah. Asli nggak ada yang mahal. 1 triliun itu cuma 100 perak. Apalagi hari ini zaman fintech. Petren sudah membuktikan sebelum disuspend kita 2,4 triliun rupiah. Sebelum disuspend. Habis disuspend, duitnya Petren kira-kira dana kelolaannya bakal 20 triliun rupiah per bulan, bukan per tahun ini Prof Anwar, per bulan. Nah, sedangkan akan ada salah satu peraturan katanya begitu dari Imani Kiai, bahwa dana Imani harus di bank buku 4. Lah, tidak ada satupun bank syariah yang buku 4. Bismillah, ini bukan soal siapa yang punya, ini bank syariah sudah. Ini bukan perkara siapa nanti yang memiliki. Udah, ini milik kita. Ekonomi syariah itu kita. Baiknya dia, baiknya kita. Jeleknya dia, jeleknya kita. Kita nanam kebaikan saja sudah. Nanti insya Allah pulang kepada kita semua. Kan nggak rela juga duit kita 20 triliun per bulan nanti setelah iman itu turun. Lalu kita serahkan duit itu kepada orang lain. Kan lebih baik di bank kita sendiri. Insya Allah. Belum lagi gabung dengan duit imani yang lain. Mungkin duitnya Traveloka, mungkin duitnya Gojek, mungkin duitnya Grab, mungkin duitnya nanti Tokopedia, duitnya Bukalapak, duit seluruh online yang pakai imani. Insya Allah Pak, Bu, Bapak Ibu semua hari ini dicatat sejarah, ikut kemudian semakin membesarkan muamalah. Bila perlu kemudian kita melangkah nih, kita melangkah lebih jauh lagi untuk kemudian menunjukkan bahwa Indonesia lah ya pusat dari ekonomi syariahnya dunia. Saya alhamdulillah teman-teman Petren dan Daku sudah paham sekali artinya kebersamaan. Ya, mantap saja. Ini soalnya mau di jam doang. Ayo duduk semuanya. Bisa motor. Oke, yang mau foto dari situ aja selfie bos. Duduk, agak duduk jadi yang belakang kelihatan. Sini bapak mana? Bos, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih ibu-ibu Ketapang. Ada mana Ketapang? Alhamdulillah, mana dari kampung gua tuh. Ketapang. Ya, mana Petren? Makasih buat semua yang sudah pada hadir. Siapa yang buka di tabungan muamalat, mudah-mudahan besok bisa pergi umroh. Duitnya untuk kembang, bro. Rezekinya datang banyak. Ya, dan dorong lagi teman-teman yang lain untuk buka di cabang-cabang muamalat terdekat di kota masing-masing ya. Ya, terima kasih. Ini ada tagline ya. Kita bareng-bareng ya. Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Gitu ya. Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Oke, 1, 2, 3. Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Lagi. Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Asik, terima kasih. Mudah-mudahan jerih payah Anda semua datang kemari diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan muamalat Tower ya ada bukan cuma di sini tapi di seluruh dunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah doain muamalat ya. Mudah-mudahan bisa jadi bank buku 4. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, lanjutkan lagi, saya nemenin Kiai dulu, Kiai Maruf Amin di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kita sekarang ngomongin bank muamalat ya. Dan sebenarnya video ini cukup nyambung dengan video berikutnya. Saya akan bagi 2 sesi hari ini dengan hari besok ya. Jadi kita bicara tentang
bank syariah. Yang pertama kita bicara soal bank muamalat. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya bank muamalat ini sahamnya itu ya kurang lebih dikuasai sama BPKH ya, dan Badan Pengelolaan Haji itu sekitar 77 sampai 82 persenan ya. Teman-teman bisa cross check lagi. Nah, catat ya teman-teman, pengelolaan dana haji, jadi BPKH. Jadi sebuah badan pengelolaan yang mana uang yang dikumpulkan itu dari berbagai macam sumber ya yang masuk ke sana. Artinya misalkan lewat setoran lewat BRI, setoran lewat BCA dan lain-lain yang berkaitan dengan dana haji, bisa lewat bank mana saja yang nanti bank muamalat ini punya kewenangan untuk mengelola karena masuk ke BPKH dulu dan diserahkan ke bank muamalat. Dananya cukup besar, cuma karena dibagi-bagi ke bank syariah lain, jadi ya mungkin lebih kecil ya teman-teman. Nah, yang paling penting di sini teman-teman bisa lihat video yang awalnya tadi, bahwasanya di situ Yusuf Mansur itu menggandeng banyak orang, dia bikin tagline Bismillah, saya catat ya, Bismillah seluruh Indonesia bersama gitu ya. Ya selalu bawa agama ya teman-teman, seolah-olah bahwasanya ini urusannya dengan kepentingan Yusuf Mansur dan jamaah-jamaahnya, urusannya dengan surga gitu, seolah-olah seperti itu. Padahal ada kepentingan yang sangat mendasar di sana ya teman-teman. Pertama soal teman-teman soal pahami ya teman-teman, ada namanya komisi pembuka tabungan. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan di yang sekarang itu, misalkan di Bank Jago atau saya catat di sini ada Line Bank atau BNI atau apapun lah teman-teman ya. Jadi ada yang namanya komisi referral itu. Di sini kalau misalkan bahasa umumnya di perbankan itu member get member, MGM gitu ya. Ya misalkan ada 50.000 per satu orangnya, apalagi kalau misalkan tabungannya itu besar. Dan apalagi kalau misalkan itu model deposito atau misalkan nanti dimasukkan di instrumen lain, biasanya ada komisi di sana sangat besar ya teman-teman. Nah, Yusuf Mansur mengakui bahwasanya ada 8.000 orang lebih gitu ya, mungkin 8.000 sekitar lah. Kalau misalkan itu komisinya 1 juta dengan catatan pembukaan banknya itu diisi, mungkin ada yang deposito banyak, catatan komisinya ada yang 50.000, ya teman-teman saya hitung sendiri berapa komisi yang didapatkan Yusuf Mansur. Nah, itu cuma soal komisi ya teman-teman. Tapi apakah itu cuma soal komisi? Enggak teman-teman. Nah, jadi dalam video pendek saya sudah pernah gambarkan bahwasanya Yusuf Mansur itu ketika berbicara pengelolaan haji, yang nanti ya saya cobalah buat video panjangnya karena ini berkaitan sekali dengan yang namanya ambisi Yusuf Mansur dan tipu daya Yusuf Mansur dalam bahasa syariah, terus bahasa agama dan lain-lain untuk kepentingan Yusuf Mansur sendiri. Nah, teman-teman, di video pendek yang sudah saya share di detektif di YouTube maupun di video short ya teman-teman, maupun di TikTok itu Yusuf Mansur jelas ya, di sana dia punya kepentingan pingin mengelola dana haji. Nah, kita nggak pernah tahu ada deal apa di sana dengan, mohon maaf ya, petinggi-petinggi negeri sana, terus petinggi bank tersebut ya. Sebenarnya video ini cukup panjang, di sana ada petinggi-petinggi negara kita, dan di sana ada petinggi BPKH, dan mungkin ya ada petinggi BPKH, dan mungkin ada petinggi bank muamalat itu sendiri. Nah, kepentingan Yusuf Mansur di sana kita nggak pernah tahu di belakang layar kepentingannya apa. Tapi kalau misalkan kita melihat video yang video saya upload dan nanti kemudian saya bikin reaksi di videonya, saya bisa menjelaskan bahwasanya kepentingan Yusuf Mansur, Pak Tren itu ingin mengelola, ya catatan ya teman, ingin mengelola dana haji. Nah, bagaimana sih agar Yusuf Mansur diberi kesempatan itu? Mungkin salah satunya yang mengajak orang-orang gitu ya teman-teman untuk membuktikan itu. Terus kemudian kepentingan lainnya mungkin ya teman-teman ya, mungkin kalau misalkan Yusuf Mansur bisa mengajak orang-orang masuk ke bank muamalat menambah besar buku banknya, ya, bank muamalat akan ditambah oleh BPKH itu untuk pengelolaan dana haji berikutnya.
yang mana pengelolaan dana haji berikutnya itu yang nanti diserahkan sebagian mungkin jadi pengelolaan dana haji yang akan dikelola oleh Yusuf Mansur, yang mungkin melalui pipeline dan lain-lain. Ya intinya gini teman-teman ya, Yusuf Mansur bilang kan itu akan ibu-ibu dan bapak-bapak di sana akan mencatat sejarah. Ya pastinya ibu-ibu sama bapak-bapak di sana itu mencatat sejarah sebagai orang-orang yang dikibuli sama Yusuf Mansur. Karena ambisi Yusuf Mansur mengelola dana haji itu sangat besar. Bayangkan teman-teman kalau misalkan Yusuf Mansur mengelola dana haji itu ya teman-teman, karena ya ada kesepakatan di sana di belakangnya, saya nggak pernah tahu apakah itu benar atau enggak, tapi kita berpikir rasional, apakah mungkin gitu ada seorang yang tiba-tiba pengen bantu bank begitu saja gitu ya, keroyokan banyak orang gitu untuk bantu orang tanpa ada kepentingan. Tentu saja kita perlu curigai karena Yusuf Mansur juga berbicara sendiri pengen mengelola dana haji tersebut teman-teman. Jadi ya begitulah teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu di sana ya dicatat oleh sejarah sebagai orang yang dikibuli sama Yusuf Mansur untuk kepentingan Yusuf Mansur. Padahal bilangnya apa? Padahal bilangnya dia mau membeli bank muamalat kepada masyarakat, karena bank muamalat ini katanya Yusuf Mansur bla bla bla, saya nggak tahu bilang apa, dan tujuannya kenapa bank muamalat mau dibeli bla bla bla, saya nggak tahu alasannya apa. Yang pasti masyarakat itu seolah-olah menimbulkan giro Islam, dan ini akan menjadikan sesuatu momen yang sangat penting di mana masyarakat menjadi pemilik di sana. Padahal ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nggak jelas sama sekali apa yang terjadi setelah mereka membuka tabungan di bank muamalat tersebut atas saran Yusuf Mansur. Nah, kalau bank muamalatnya ya nggak ada masalah teman-teman. Tapi ambisi Yusuf Mansur memang merupakan target di sana. Apakah misalkan birokrasi bank muamalat sering melakukan hal seperti itu? Ya saya nggak tahu teman-teman.